Bagaimana jika suatu pagi kapal-kapal tanker berhenti bergerak? Bagaimana jika satu jalur laut sempit, yang mungkin tidak pernah kita dengar namanya, tiba-tiba ditutup? Harga minyak melonjak. Pasar saham bergetar. Biaya hidup naik. Dan ekonomi global mulai goyah. Jalur itu bernama Selat Hormuz. Sebuah perairan sempit di antara Iran dan Oman, namun sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati titik ini setiap hari. Jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, dampaknya tidak hanya terasa di Timur Tengah. Ia bisa menjalar ke Amerika, Eropa, Asia, bahkan hingga ke harga BBM yang kita bayar sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, benarkah dunia bisa lumpuh hanya karena satu jalur laut? Untuk memahami betapa gentingnya situasi ini, kita harus melihat angka yang jarang dibicarakan secara sederhana. Setiap hari, jutaan barel minyak mentah dan produk energi cair melewati jalur sempit bernama Selat Hormuz. Lebarnya di titik tersempit hanya sekitar 30-40 km, dengan jalur pelayaran efektif yang bahkan lebih sempit lagi. Negara-negara produsen minyak besar seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak sangat bergantung pada jalur ini untuk menyalurkan energi mereka ke pasar global. Kapal-kapal tanker raksasa bergerak hampir tanpa henti, membawa pasokan menuju Asia, Eropa, dan Amerika. Sekitar 1/5 konsumsi minyak dunia melewati selat ini. Artinya, jika jalur ini terganggu, bahkan hanya beberapa hari, pasar energi global langsung bereaksi. Harga minyak bukan hanya angka di layar bursa. Ia memengaruhi harga transportasi, biaya produksi barang, harga makanan, dan bahkan tarif listrik. Karena itu, Selat Hormuz sering disebut sebagai titik choke point energi dunia, titik sempit yang jika terhambat, bisa menekan sistem ekonomi global. Untuk memahami mengapa ancaman penutupan ini selalu muncul, kita perlu melihat siapa yang mengelilingi jalur tersebut. Di sisi utara Selat Hormuz berdiri Iran, negara dengan pengaruh militer kuat di kawasan itu. Sementara di seberangnya, negara-negara Teluk seperti Oman dan Uni Emirat Arab menjadi jalur keluar utama kapal-kapal tanker menuju laut lepas. Secara geografis, Iran memiliki posisi strategis. Mereka dapat memantau, mengawasi, bahkan dalam skenario ekstrim, mengganggu lalu lintas kapal yang melintas. Ketegangan biasanya meningkat ketika hubungan Iran dengan United States memanas. Sanksi ekonomi, isu nuklir, atau konflik regional seringkali membuat situasi di kawasan itu tegang. Dalam momen seperti inilah, ancaman terhadap Selat Hormuz kembali terdengar. Bagi Iran, jalur ini adalah alat tawar. Bagi dunia, jalur ini adalah urat nadi energi. Sepanjang beberapa dekade terakhir, sudah ada insiden penyitaan kapal, serangan terhadap tanker, hingga patroli militer yang memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas di sana. Meski belum pernah terjadi penutupan total dalam waktu lama, ancaman itu sendiri sudah cukup untuk membuat pasar global bereaksi. Di dunia energi, ketakutan lebih cepat bergerak daripada fakta. Begitu muncul kabar ketegangan, harga minyak bisa langsung melonjak. Investor cemas. Negara-negara pengimpor bersiap. Maskapai penerbangan menghitung ulang biaya operasional. Dan pemerintah mulai berbicara tentang cadangan strategis. Artinya, bahkan sebelum Selat Hormuz benar-benar ditutup, dunia sudah mulai merasakan guncangannya. Bayangkan sebuah skenario ekstrim. Selat Hormuz tiba-tiba tidak bisa dilalui. Kapal-kapal tanker tertahan. Jalur distribusi energi dunia terganggu. Sekitar 20% pasokan minyak global biasanya melewati Selat Hormuz setiap hari. Jika aliran itu berhenti, pasar akan langsung kehilangan jutaan barel pasokan dalam hitungan hari. Dan dalam dunia energi, kekurangan pasokan sekecil apapun bisa memicu lonjakan harga besar. Harga minyak mentah bisa melonjak tajam. Negara-negara pengimpor besar seperti Jepang, Korea Selatan, India, dan sebagian Eropa akan terdampak pertama. Biaya impor energi mereka naik drastis. Ketika harga minyak naik, efeknya tidak berhenti di pom bensin. Biaya transportasi meningkat.
harga bahan pokok ikut terdorong. Industri penerbangan menghadapi kenaikan biaya bahan bakar. Logistik global menjadi lebih mahal. Inflasi yang mungkin sudah tinggi bisa semakin memburuk. Pasar saham biasanya merespons dengan cepat terhadap ketidakpastian. Investor menghindari risiko. Nilai tukar mata uang bisa bergejolak. Negara-negara berkembang yang bergantung pada impor energi bisa mengalami tekanan ekonomi berat. Dalam skenario terburuk, jika penutupan berlangsung lama dan konflik meningkat, negara-negara besar mungkin merasa perlu turun tangan untuk membuka kembali jalur tersebut. Dan disitulah risiko eskalasi meningkat. Bukan hanya krisis energi, tetapi potensi ketegangan militer yang lebih luas. Satu jalur laut sempit bisa memicu gelombang ketidakstabilan global. Jika Selat Hormuz begitu vital, pertanyaannya kemudian muncul, apakah dunia punya alternatif? Beberapa negara Teluk memang memiliki jalur pipa darat yang dapat mengalihkan sebagian pasokan minyak langsung ke Laut Merah atau Teluk Oman tanpa melewati Selat Hormuz. Namun kapasitasnya terbatas dan tidak mampu menggantikan seluruh volume yang biasa melintas setiap hari. Negara-negara besar seperti United States, Tiongkok, dan anggota Uni Eropa juga memiliki cadangan minyak strategis. Cadangan ini dirancang untuk menghadapi krisis jangka pendek. Tetapi jika gangguan berlangsung lama, cadangan tersebut hanyalah solusi sementara. Realitasnya, menutup Selat Hormuz bukan langkah yang mudah atau sederhana. Jalur ini dijaga ketat oleh kekuatan militer regional maupun internasional. Banyak negara memiliki kepentingan langsung untuk memastikan jalur tersebut tetap terbuka. Karena itu, sebagian analis percaya bahwa ancaman penutupan lebih sering menjadi alat tekanan politik daripada rencana nyata untuk dilakukan dalam jangka panjang. Namun di dunia geopolitik, risiko bukan soal kemungkinan tertinggi, melainkan soal dampak terburuk jika itu benar-benar terjadi. Dan dampaknya sangat besar. Selat Hormuz bukan sekadar jalur air di peta. Ia adalah simpul energi global. Satu titik kecil yang menopang stabilitas ekonomi dunia modern. Selama dunia masih bergantung pada minyak sebagai sumber energi utama, jalur seperti ini akan tetap menjadi pusat ketegangan. Pertanyaannya kini bukan hanya apakah Selat Hormuz akan ditutup, melainkan seberapa siap dunia menghadapi kemungkinan itu. Karena dalam sistem global yang saling terhubung, guncangan di satu titik bisa terasa hingga ke seluruh dunia. Selama ini, kita mungkin tidak pernah benar-benar memikirkan dari mana energi yang menggerakkan dunia berasal. Mobil berjalan, pesawat terbang, kapal mengangkut makanan dan barang ke seluruh penjuru bumi. Namun semua itu, secara tidak langsung, bergantung pada jalur sempit seperti Selat Hormuz. Dunia modern dibangun di atas sistem global yang saling terhubung, kompleks, cepat, tetapi juga rapuh. Satu gangguan kecil di satu titik bisa menciptakan gelombang besar yang terasa hingga ke seluruh dunia. Itulah mengapa setiap kali ketegangan meningkat di kawasan itu, pasar langsung bereaksi. Pemerintah bersiap. Dunia menahan napas. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya jalur laut, melainkan stabilitas global. Jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, dunia mungkin tidak langsung berhenti. Namun ia akan terguncang. Dan dalam dunia yang semakin terhubung, guncangan kecil pun bisa berubah menjadi badai besar. Ini adalah sejak kala tempat kita melihat peristiwa hari ini dengan sudut pandang yang lebih dalam.